Kita lanjutkan ngaji kitab Tafsir Al-Jailani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi wa lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima ahlafu wa ma wa'adu wa bima kanu yakdibun. Alam ya'lamu anna Allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allaha 'allamul ghuyub. Ya, ini surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Wa minhum, ya ini masih membahas terkait dengan orang-orang ya kafir pada zaman Nabi dan juga orang-orang munafikin. Jadi pada zaman Nabi itu ada orang dia sudah Islam tapi masih mengekali sifat munafikin. Di hadapan Nabi itu itu samina wa ta'na gitu. Tapi di belakangnya ya mengingkari. Itu di zaman Nabi sudah ada. Kemudian di zaman sekarang apakah ada? Tentu kita tidak melihat keluar diri ya, kita melihat ke dalam diri. Jangan-jangan diri kita ini juga ada penyakit munafikin. Wa minhum, dan itu khobar muqaddam, dan itu di antara orang-orang munafikin, ay minal munafikin, man ya mubtada muakhar, man bermula orang, ahada yang telah janji siapa man Allah pada Allah. Jadi pada zaman Nabi itu banyak ya orang-orang munafikin ya, mereka gampang janji dengan Allah. Janjinya gimana? La in atana, jika Allah memberikan kepada kami ya ini, min fadlihi, dari anugerahnya ya. Andai Allah itu memberikan kepada kami ya dari limpahan anugerah berupa malan harta, wa'tonan, dan pemberian wariskon dan rezeki kasiron yang banyak. Ini khayalan orang-orang munafik zaman dahulu ya. Andai ya kita ini diberikan anugerah oleh Allah, yaitu limpahan harta, limpahan rezeki ya itu. Lana soddaqonna, itu sungguh kami ya, sungguh lamnya taukid kemudian ditambah nun taukid sakilah itu. Jadi sungguh kami benar-benar akan sodakoh ya atas harta benda yang melimpah, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, al mustahiqina, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dan infak. Itu
Nah, ayat ini menunjukkan bahwa zaman Nabi itu ada yang disebut orang munafikin itu, ya dia menghayal, punya keinginan, ya Allah, andai ya Allah Engkau memberikan aku limpahan rezeki, niscaya aku akan membantu perjuangan Nabi Muhammad. Itu. Nah, bagaimana kontekstualisasi ayat ini pada zaman sekarang? Ya tentu orang-orang yang memiliki penyakit ini ya banyak. Ya, contohnya ya kalimat-kalimat ini ya pasti akan terucap. Andai ya Allah Engkau berikan aku rezeki yang melimpah, niscaya aku akan sedekah. Niscaya masjid ini akan aku bangun. Niscaya pesantren ini akan aku bangun. Niscaya tanah ini akan aku bebaskan. Jadi punya keinginan yang cukup tinggi. Nah, ini kita perlu menjadikan referensi ayat ini. Kalau ada orang gampang berkata seperti ini, wah ini kalau proyek saya goal gitu ya, ini kalau ini goal ya, pasti ya, ini akan aku selesaikan, ini akan aku bangun, ini akan ini kalau ada orang di zaman sekarang berkata persis dengan apa yang disampaikan oleh ayat ini, berarti sesungguhnya di balik ucapan itu ada penyakit nifak, yaitu kemunafikan. Misalkan proyeknya goal, semua berjalan, gitu. Ketika diingatkan, dulu kan katanya mau bangun ini, bangun itu. Waduh maaf, kemarin dananya kurang ini ya. Nah ini itu sudah banyak sekali model seperti itu. Atau nanti zaman ya musim-musim politik itu banyak sekali orang, nanti kalau saya jadi akan ini itu. Tapi ketika sudah jadi diingatkan, dulu saya sekarang ya, banyak kebutuhan, banyak macam-macam. Apa yang diucapkan tidak ada yang dilaksanakan. Inilah ciri-ciri orang yang di dalam dirinya memiliki penyakit nifak, munafik itu. Maka lebih baik kita menjaga lisan kita, ya, jangan sampai andai-andai tadi, ya, andai-andai tadi. Sebab dua-duanya pasti ruwet, ya. Andai misalkan, andai saya diberikan limpahan harta, ujiannya juga berat. Ya, iblis tidak akan mendiamkan. Pasti muncul penyakit bakhil. Alah, ngapain bantu, ngapain, enak aja itu. Ini godaannya. Itu. Kalau seandainya tidak terkabul yang andai-andai tadi, dia semakin kufur kepada Allah. Alah, ngapain? Saya sudah sholat, saya sudah minta sama Allah, ya ternyata nggak dikasih, ya, malah masalah semakin ruwet, gitu. Akhirnya frustasi, nggak sholat, ya kemudian nyari solusi yang lain. Nah inilah kalau ada tanda-tanda ya gampang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu berarti menunjukkan di dalam dirinya ada penyakit nifak. Itu nanti mulai musim politik ramai, ya, model-model seperti ini. Ya kita tidak usah terpesona, tidak usah kaget, ya tidak usah bahasa Jawanya terlalu ngarep-ngarep berharap, tidak. Ya karena kita harus takluknya kepada Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha mencukupi. Ya,
Kalau ta'aluk kita kepada makhluk, ya kita akan terhijab, kita akan merugi. Tapi kalau ta'aluk kita kepada Allah, ya Allah punya banyak cara. Itu. Jadi jangan sampai seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Quran ini. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqonna. Ya, aku akan bantu seluruh fakir miskin. Itu. Walanakunanna, dan sungguh kami benar-benar, itu benar-benar maksudnya ada orang pengen bantuan, ya semua dikasih, ya, nggak ada yang ditolak. Dia akan infak dan dia akan melaksanakan benar-benar syukur, ya. Minas sholihin, ya termasuk orang-orang yang baik, aisyakirin, yaitu orang yang pandai bersyukur, al-munfikin, orang-orang yang ahli infak, talaban, karena berharap, limardhatillahi, yaitu berharap ridho Allah. Itu. Jadi jangan sampai ya kita masuk dalam kriteria ayat ini, yaitu orang yang gampang sumpah, gampang janji, ya tapi tidak ada yang ditepati, hanya sekedar untuk ya istilahnya kamuflase itu. Ya, jadi ayat ini pas ini kalau musim politik gitu. Terus bagaimana kalau seandainya dia diberikan Allah benar? Falamma atahum, maka ketika Allah memberikan kepada mereka itu min fadlihi, dari anugerahnya, proyeknya gul, ya, terus semuanya gul gitu. Jadi akhirnya dapat rezeki yang melimpah. Apa yang terjadi? Bakhilu, mereka justru bakhil, ya, bihi, dengan anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi diingatkan, dulu kamu janji katanya mau ngasih ini ngasih itu, nggak bisa. Bakhilu bih, hitung-hitungan matematikanya sangat kuat sekali. Enak aja memberi, nyarinya susah gitu. Padahal dulu tidak seperti itu, ya. Jadi ini nyata, apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini ya terjadi di masyarakat kita. Nah, karena itu kita setelah paham ayat ini, ya nggak usah kaget gitu kalau ada orang ngomongannya banyak, ya kemudian janjinya juga banyak, ya itu nggak usah direken, anggap saja angin lalu. Sebab kalau dia diberikan kesuksesan, ya itu pasti tabiat aslinya muncul. Bakhilubih, dia akan pelit dengan harta benda yang dimilikinya. Jadi yang di atas tadi lanasaddaqonna, itu lupa, itu nggak ada, itu hilang. Watawallau, dan justru mereka berpaling, ya, min an imtisali amrillah, dari melaksanakan perintah Allah, wa itaati rasulihi, dan taat kepada Rasul Allah. Jadi resikonya kalau orang yang banyak janji kemudian dikabulkan oleh Allah, ya pasti yang diomongkan tidak akan terlaksana. Janji mau sedekah ini pasti nggak terlaksana. Kemudian yang muncul adalah bakhil, penyakit bakhilnya muncul. Setelah bakhilnya muncul, ya pelitnya minta ampun. Watawallau, ya, dia berpaling dari Allah. Yang dulunya sholatnya masih 5 waktu, gitu kan, karena dia masih perlu
Allah ya. Tapi ketika sudah hartanya melimpah, ya, kemudian proyeknya berhasil gitu. Watawallau, sholatnya sudah lupa, jalan ke masjid juga sudah lupa. Justru yang diapalin jalan-jalan kemaksiatan. Ya, jalan-jalan kemaksiatan di kota ini semua apal ya. Gitu. Dan kemudian untuk menjalankan ketaatan kepada Rasul juga berat. Gitu. Ya, suruh ngaji berat. Gitu. So, dulu misalkan belum sukses ngaji rajin, setelah sukses berat. Gitu. Gitu. Karena apa? Nafsunya sedang menguasai dirinya. Ya, dia diseret untuk dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum, dan bermula mereka kaumun itu kaumun mu'ridun, mereka berpaling. Jadi akhirnya dibalik hatinya mereka menjadi orang yang berpaling dari Allah. Setelah dia kaya disuruh sholat males, disuruh jumatan males, disuruh ibadah males, disuruh ngaji males, disuruh infak males, semua nggak ada. Tapi kalau kemaksiatan, ya itu paling cepat. Ya, berapapun dia akan mengeluarkan duit untuk kemaksiatan. Nah, itu tanda-tanda orang yang sedang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir dari perjalanan orang yang seperti ini, ya ada dua kemungkinan. Kalau sampai kebablasan dia wafat, ya ini bisa su'ul khotimah. Tapi kalau termasuk orang yang masih disayang oleh Allah, ya paling misalkan dia itu punya usaha, ya usahanya akan ditarik oleh Allah, ya dalam sekejap bangkrut. Kalau dia orang yang punya pangkat, pangkatnya ditarik oleh Allah dalam sekejap hilang. Nah, ini artinya masih disayang oleh Allah supaya dia bertaubat, ya memanfaatkan sisa waktu. Tapi kalau diistidraj sampai akhir hidup dalam kondisi yang seperti dijelaskan dalam ayat ini, nah ini naudzubillah min dzalik ya. Karena itu kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh ayat ini. Nah, ayat ini sangat relevan. Zaman Nabi sudah disebutkan, pasti zaman Nabi juga ini terjadi, ya, orang-orang yang gampang janji. Wahai Nabi, doakan kami kaya, setelah kaya akan saya bantu semua untuk perang, untuk macam-macam gitu. Kayak bener ya susah. Gitu. Di zaman sekarang pasti juga sama. Artinya apa? Baik zaman Nabi sekarang yang akan datang pasti orang-orang yang memiliki penyakit nifak, polanya tetap sama, ya gampang janji. Kemudian setelah misalkan ditepati oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, pasti dia akan mengingkari. Ya, ini ciri-ciri ini ya nyata di masyarakat kita, itu nyata. Orang-orang yang persis perilakunya seperti ini banyak banget. Kemudian selanjutnya, ya kenapa mereka seperti itu? Ya ada tuhum al-i'rad an itaatillah. Ya mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lihubusit tinatihim, yaitu karena buruknya, yaitu apa? Aspek batinnya yang di dalamnya itu banyak penyakit-penyakitnya tadi. Fa'aqabahum Allah, maka kemudian Allah menanam ya di dalam hati mereka, ya sebab kelakuan mereka tidak konsisten tadi, ya, janji sama Allah tapi mengingkari, ya tidak melaksanakan, nifakon, yaitu semakin bertambah subur penyakit nifak di dalam dirinya.
Ini kan ya nyata sekali di lingkungan sosial masyarakat kita itu orang-orang yang seperti ini. Ini diberikan apa istilahnya siksaan atau diberikan balasan oleh Allah, hatinya semakin bertambah bibit-bibit nifak tadi. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, ila yaumin, pada suatu hari, yalqaunahu, yang mereka temukan, ai Allah subhanahu wa ta'ala, fi yaumil jazai, yaitu pada hari pembalasan, wa yuzazihim, maka Allah membalas mereka ala muqtadoni nifakihim, ya, sesuai dengan kemunafikan mereka, ya, dan juga sesuai dengan penyakit batiniah mereka, yaitu dengan seburuk-buruknya balasan gitu. Jadi naudzubillah min dzalik, orang-orang yang memiliki sikap batin yang buruk. Bima sebab apa? Bima sebab sesuatu ahlafu, mereka ingkar, ya, sebab mereka tadi janji sama Allah kemudian dia ingkar, akhirnya ditarik oleh Allah. Ma sesuatu waduhu, yang mereka berjanji pada Allah gitu. Dulu janji, nanti kalau saya bangun masjid ini, nanti saya bangun pesantren ini, nanti saya akan bantu fakir miskin. Tapi setelah jadi, semua tidak ada yang dikerjakan. Bahkan dia semakin pelit dan semakin berani melanggar perintah Allah, ya, dan berani terang-terangan meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya semakin gelap, semakin jauh. Ya, akhir perjalanannya ada dua kemungkinan tadi. Ada yang sampai akhir hayatnya sehingga su'ul khotimah, atau ada yang akhirnya diingatkan oleh Allah, ditarik lagi apa yang sudah diberikan oleh Allah, kemudian muncul kesadaran. Itu. Wa bima kanu, dan sebab sesuatu kanu mereka ada, yakdibun, mereka berbuat bohong. Ya, sebab semua ini terjadi karena kebohongan mereka. Ya. Alam ya'lamu, apakah mereka tahu? Apakah mereka tidak tahu? Annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui siapa Allah, sirrahum, yaitu rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan atau lintasan mereka, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, Allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi ayat terakhir ini mengingatkan supaya sadar, hei manusia, elinglah, apa kalian tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui hal-hal yang sifatnya sir, rahasia. Itu Allah tahu. Wa najwahum, dan apa yang ada dalam lintasanmu, ya, bisikan-bisikan yang ada di dalam dirimu, Allah juga tahu. Orang lain nggak ada yang tahu. Itulah sebab apa? Annallaha allamul ghuyub, sesungguhnya Allah allamul ghuyub, ya, maha mengetahui segala yang gaib. Maka untuk bisa sampai pada tahapan keyakinan bahwa Allah mengetahui yang tersembunyi, Allah mengetahui lintasan, dan Allah mengetahui segala yang gaib, ya biasanya ngajinya itu sudah ngaji ilmu tasawuf, ngajinya sudah ngaji, ya, kitab-kitab yang membahas batiniah, kemudian juga sudah diamalkan melalui praktek toreko, ya, sehingga dengan ngajinya sudah ilmu batin,
kemudian tambah yakin, terus akhirnya dia semakin paham, ya, semakin paham bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Ketika sudah punya kesadaran bahwa dirinya sudah diawasi oleh Allah, ya, ingin berbuat macam-macam, rasanya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita selalu dihidupkan oleh Allah, ya, bisa selalu ingat dimanapun kita berada, selalu ingat Allah, sehingga dalam kondisi suka maupun duka kita dalam keadaan tetap, ya, bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian malam ini, mudah-mudahan dari penjelasan tafsir ini, ya, dapat memperkokoh, ya, keimanan kita, meyakinkan keimanan kita, ya, dengan contoh-contoh, ya, yang sudah banyak terjadi di masyarakat sekarang. Bahkan pada zaman Nabi pun, ya, orang-orang yang berperilaku demikian juga sudah ada. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.